Padahal nanti sampai masanya kita di surga itu hasad, dengki, dendam, marah, emosi. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut semua penyakit-penyakit hatinya itu. Ya namanya di dunia ini ya masih ada. Kadang ngelihat rumah teman lebih tinggi, ngelihat rumah kawan lebih bagus. Kadang ngelihat tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Kadang ngelihat kawan mobil baru, kita demam. Ngelihat kawan bini baru, kita ninggal. Saya mancing. Nah, tapi kalau kita di perumahan ini sudah merasa hatinya nyaman. Ustadz, ini tetangga saya ini nakal, nggak ada baiknya. Berarti dia setan. Tetangga saya ini baik, terus nggak ada nakalnya. Berarti kamu sudah bertetangga sama malaikat. Kadang-kadang baik, kadang-kadang nakal. Berarti dia masih manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini perumahan apa namanya? Mulia Village Juanda Sidoarjo. Hubungi nomor kontak berikut. Bertetangga, berkawan, bersahabat. Pertanyaannya, tetangga kita itu siapa? Apa definisi tetangga? Berapa rumah jaraknya dengan kita? Apakah yang di ujung sana tetangga kita? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, jangan kemana-mana. Kita dengarkan jawabannya yang akan disampaikan oleh Habib Muhammad bin Anis. Saya terjemahkan ya, mungkin beliau susah jawab. Tonggo sampean iku sapa? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah para rawuh ingkang kula hormati, nek kula nggih saged jawi nggih, Pak. Bahasa Indonesia, Bib. Kula paling seneng nek chat kalian Ustaz Abdul Somad cara Jawa. Dadi carane niku lucu banget. Bocor tok niku guyu kula. Soale susunane niku diawur pokoke. Mugi-mugi beliau paringan panjang umur fi taatillah, fi sihatin wa afiatin wa salamah. Para rawuh ingkang kula hormati, ini sekarang kita dengarkan tausiah dari Ustaz Abdul Somad, ya. Saking kula mangke setelah tausiah dari beliau nanti akan ada sesi tanya jawab. Pertanyaannya pun aneh-aneh nggih. Salat Hormuz sudah dibuka atau belum itu ndak boleh ditanyakan. Jadi nanti setelah disampaikan tentang tetangga oleh beliau nanti boleh masuk tanya jawab. Kepada beliau kula sumangkaaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Suatu ketika Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, "fala yu'zi jarahu," jangan menyinggung, menyakiti, merusak, mengkacau, menzolimi tetangga. Iman itu sesuatu yang kelihatan atau enggak kelihatan? Kalau saya seperti nanya, nggak usah dijawab, itu nanti saya jawab sendiri. Iman itu nggak kelihatan, iman itu abstrak. Rumput kelihatan, mobil kelihatan, rumah kelihatan. Iman nggak kelihatan. Kita hanya tahu orang itu beriman dari tanda-tandanya. Apa tanda orang itu beriman? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fala yu'zi jarahu, tanda orang beriman itu tidak menyakiti tetangga. Alhamdulillah di perumahan ini kalau dilihat dia tidak menyakiti tetangga. Kenapa? Tetangganya belum banyak. Insya Allah nanti ini semuanya 120 rumah. 120 rumah, adem, ayem, tentram.
Seandainya saya tinggal di perumahan Mulia Village Juanda, Sidoarjo. Mulia Village Juanda, Sidoarjo. Misalnya saya tinggal di sini. Terus keluarga saya yang satu di Jombang, yang satu di Riau. Kalau saya meninggal, yang ngurus saya yang dari Riau, dari Jombang, atau yang di Mulia Village Sidoarjo? Mulia Village lah yang akan ngurus jenazah saya. Makanya kunci kalau mau tenang, jangan kelahi sama tetangga. Kalau kita kelahi sama tetangga, dunia sempit. Kalau kelahi sama tetangga, wajah kita nggak akan mungkin bisa senyum cerah. Kenapa? Tetangga sebelah musuh, tetangga kiri musuh. Keluar rumah wajahnya ditekuk seperti jeruk purut diinjak gajah. Mau senyum nggak enak. Sempit dunia ini. Anak kita jalan sebelah. Makanya kunci satu, jangan kelahi berkonflik dengan tetangga. Perang dengan tetangga itu seperti kata pepatah, menang jadi arang, kalah jadi abu. Pohon kayu hijau dipotong, dibakar jadi arang. Kalau lanjut dibakar jadi abu. Enggak ada menangnya kita. Menang sama tetangga. Kalau mau kelahi ya agak jauh-jauh dikit lah, sama Donald Trump. Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri ditanya, bagaimana kita dengan tetangga? Ada hadisnya. Laisa bil mu'min, tidak diakui sebagai orang beriman. Tidak diakui sebagai orang beriman. Siapa itu? Yabitu syab'anan wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Kalau ada tetangga kelaparan, enggak makan, dia sanggup tidur lelap, tenang, kenyang, senang. Laisa bil mu'min. Tidak diakui imannya. Jadi ngukur iman itu bukan hanya sekedar sholat, puasa, bayar zakat, haji dan umroh. Walaupun itu rukun iman, itu rukun Islam. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk. Mudah-mudahan kita panjang umur bisa berhaji berumroh ke Baitullah bersama Travel Habib Muhammad bin Anis. Bersama Travel Habib Muhammad bin Anis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada kurangnya ini perumahan. Tetangga-tetangganya insya Allah baik. Banyak perumahan enggak punya masjid. Uniknya perumahan ini, masjidnya duluan baru orangnya nyusul belakangan. Berapa banyak perumahan sudah didirikan tapi masjid enggak ada. Datang orang ke rumah saya, kabar-kabarnya Ustaz Somad mau dirikan masjid ya? Saya bilang iya, saya mau buat masjid. Ini kami mau wakaf tanah untuk Ustaz. Baik sekali orang ini. Dia datang mau wakaf tanah ke saya. Terus saya yang bangun. Iya Pak Ustaz. Masya Allah. Setelah pulang baru saya dikasih tahu, Ustaz, itu memang kewajiban perumahan. Fasum, fasilitas umum. Mestinya dia yang bangunkan masjid. Terus dia mau ngakalin Ustaz. Dia minta Ustaz bangun masjid. Makanya sekarang kalau ada orang baik kita curiga, kecuali sama Habib. Ini memang asli orang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi masjidnya sudah ada. Saya sudah masuk ke dalam. Saya masuk ke dalam, saya duduk karena saya lihat ada soto kikil, lontong kikil, lokil, lontong kikil. Saya sangka ini rumah, gak taunya masjid. Masjidnya udah siap. Pantasan Habib Muhammad bin Anis sholat, rupanya sholat tahiyatul masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu itu nggak kita syukuri kalau kita nggak bandingkan tempat lain. Maka warga perumahan Mulia Village bersyukur kepada Allah, masjidnya sudah ada, tinggal memakmurkan dengan sholat berjamaah. Di mana-mana saya usulkan jangan hanya sekedar masjid,
tolong di samping masjidnya ada TK Quran, rumah Quran. Dan tadi Pak Rudi sudah ngasih tahu beserta Ibu Ustadz Somad, ini di samping ini sudah ada rumah Quran. Mana rumah Qurannya? Ada di sebelah. Kenapa? Saya selalu di mana-mana nyampaikan paling enggak 3 ini ada. Yang pertama TK Quran, supaya dari pagi jam 8 sampai jam 12 ada anak-anak yang ngaji Iqra. Kalau mau buat TK Quran, tagline-nya, slogannya, semboyannya nggak usah muluk-muluk. Tamat TK hafal juz ammah, cukup. Supaya anak-anak ini jangan nyanyi. Ibu saya bulat. Apa ini? Anak-anak nyanyi terus, joget-joget terus. Saya buat TK, namanya TK Az-Zahra. Tamat TK hafal juz ammah, buat acara wisuda. Kabarnya menurut dinas pendidikan gak boleh lagi wisuda Pak Ustadz, jangan buat acara wisuda. Oke, kita undang wali murid, kita undang guru-guru, kita undang anak-anak baca juz 30 tanpa melihat Al-Quran. Gak boleh lagi wisuda Pak Ustadz. Ini bukan wisuda, apa namanya? Selamatan. Enggak ada wisuda, kami tulis belakang selamatan anak-anak hafal juz ammah. Nah, ngumpul baca-baca, anak-anak baca amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Setelah anaknya hafal juz ammah, orang tuanya yang datang ke kami, Ustadz, ya tolong buat SD ya. Kenapa enggak masuk SD sana? Kami takut hafalan anak kami hilang. Anak kami sudah hafal juz ammah. Tanpa iklan, kita sendiri diminta oleh wali murid untuk buat SD. Insya Allah nanti saya akan datang sekali lagi meresmikan TK Al-Quran Mulia Village, insya Allah. Kenapa? Karena kalau anak-anak ini tidak kita didik dengan Al-Quran, maka saya senang sekali tadi begitu maju ke depan. Mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori'ah kita. Bocil-bocil naik. Dalam hati saya, ini bisa nggak baca Quran? Ternyata bacaan Qurannya lancar. Mudah-mudahan menjadi anak yang solihah. Nanti dia menjadi dokter spesialis, menjadi hakim konstitusi, menjadi orang yang bermanfaat, berguna untuk tentu saja kedua orang tua, agama dan bangsa Indonesia, insya Allah. Amin. Jadi dari perumahan ini kita jaga, sesama kita saling menjaga, apalagi ini klaster tertutup, maka insya Allah terjaga, terpelihara lingkungannya, nggak akan ada narkoba, nggak akan ada zina, LGBT, insya Allah. Amin. Pendidikan anak-anak ada, masjid tempat ketemu ada. Satu hari kita ketemu 5 kali, subuh ketemu, zuhur ketemu, asar ketemu, maghrib ketemu, isya ketemu. Enggak ada halangan, masjidnya sudah bagus, sudah cantik, tinggal datang saja. Datang sholat, karpetnya bagus. Masalah lontong kikil ada enggak ada, itu saya enggak tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perumahan ini, tetangga kita ini 3. Pertama, tetangga di tempat kerja. Bapak Ibu yang ada bekerja kebetulan di pasar, punya toko, dagang, kebetulan yang berada di kampus ngajar, itu tetangga tempat kerja. Yang di kantor itu tetangga kita. Ada tetangga kita di alam gaib. Tetangga di alam gaib itu di mana? Facebook, Instagram, TikTok, itu tetangga kita. Yang belum subscribe, tolong subscribe, follow, like, and share. Itu tetangga alam gaib. Enggak nyata dia, tapi selalu komen dan ngejek-ngejek terus. Itu Instagram saya itu followernya tadi dibilang, kasih tahu sama Ustadz 10 juta, itu setengahnya haters.
Ngejek-ngejek. Tetangga yang ketiga, ini tetangga yang hakiki, yang sebenarnya. Tetangga yang di kantor pulang ke rumah masing-masing. Tetangga yang di kampus pulang, tetangga yang di pasar pulang. Tapi tetangga yang sesungguhnya, kalau jam 1 malam malaikat maut datang mencabut nyawa kita, istri pun takut ngelihat kita sakaratul maut, Pak. Yang diminta tolong adalah yang berani untuk mentalkinkan la ilaha illallah. Inilah tetangga kita yang sesungguhnya. Kalau istri kebetulan sampai harinya masa melahirkan, tetangga sesungguhnya inilah yang membantu kita bawa ke rumah sakit. Kalau terjadi sesuatu yang mendadak tiba-tiba, tetangga yang sesungguhnya ini, maka kita mesti baik dengan tetangga ini. Maka sampai dulu sebelum turun ayat warisan, ada ayat Al-Quran itu ayat yang cerita tentang warisan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum, kamu dapat setengah harta istrimu illam yakul lahunna walad, kalau enggak ada anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u, kalau ada anak kamu dapat 1/4. Lidzakari mithlu hadzil unthayain, anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Sebelum turun ayat warisan, saking dekatnya dengan tetangga, tetangga meninggal, tetangga sebelah dapat warisan dulu. Sekarang jangan nanya warisan, karena ini berlakunya sebelum turun ayat warisan. Begitulah hebatnya mereka yang bertetangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetangganya sudah baik, pendidikan anaknya sudah baik, ibadahnya sudah baik. Tinggal lagi menjaganya. Nah, menjaga ini, nanam ini mudah. Nanam rumput ini mudah, tapi menjaganya supaya enggak kering, siram. Menjaganya supaya jangan sampai semak, potong. Terlalu tinggi, potong. Kalau dia kering, siram. Merawat, memelihara. Makanya mesti ada pertemuan-pertemuan. Di tempat kami buatkan hari Jumat ba'da asar, ibu-ibu khusus ketemu. Baca surat Yasin, habis itu zikir, habis itu ngaji. Jumat pertama akidah, Jumat kedua fikih, Jumat ketiga akhlak, Jumat keempat hadis, Jumat kelima tahsin. Ustazah Fatimah ngajar tahsin 5 kali Jumat, khusus untuk ibu-ibu saja. Bapak-bapak enggak boleh datang. Yang kajian bapak-bapak subuh Rabu. Makanya saya subuh Rabu wajib di rumah. Selasa, Rabu, Kamis. Jumat saya terbang ke Jawa Timur. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pagi nanti pulang. Selasa, Rabu, Kamis. Rabu subuh ngaji dengan bapak-bapak, ibu-ibu boleh. Itu bedanya ngaji bapak dengan ibu. Kalau subuh Rabu bapak-bapak wajib, ibu-ibu boleh. Tapi kalau sore Jumat ibu-ibu datang, bapak-bapak nggak boleh ikut. Ini ngaji ini mesti ada. Bisa 1 pekan sekali, alhamdulillah. Nggak bisa 2 pekan sekali. Kita minta kesediaan Habib Muhammad bin Anis untuk datang dari Lawang ke masjid kita. Siap Habib? Dari bunyi senyumnya seperti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngaji nggak usah lama-lama. Sama seperti di perumahan Mulia Village ini, ngajinya nggak lama-lama, 20 menit. Habis itu tanya jawab. Ustaz kok tahu? Tadi sudah dikasih tahu WA-nya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini kalau dengar pengajian di YouTube, di TV banyak. Tapi ketika kita ada yang terganjal di pikiran kita mau nanya, itu waktu ketemu dengan Ustaz. Cuman kadang pas ngaji ini semua pertanyaannya hilang. Sampai di rumah baru muncul lagi. Itu memang kerja setan. Itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Pas kita ketemu Habib, ketemu Ustaz, hilang dia. Pas sudah pulang muncul lagi dia. Sama juga seperti kita sedang sholat. Sebelum sholat nggak ingat apa-apa, begitu sholat Allahu Akbar ingat kunci motor. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi tidak hanya sekedar punya rumah, tapi rumah yang membuat kita nyaman, tetangganya baik-baik, ibadahnya terjaga, pendidikan anak-anak terjaga. Dan kalau kita pergi, istri, anak nggak ada yang ganggu insya Allah. Kenapa? Karena kita udah saling kenal. Kalau ibu pergi, bapak juga nggak akan diganggu pelakor. Kenapa? Karena tetangga ini semua adalah emak-emak garis keras.
Dia akan jaga. Ingat, perumahan ini diawasi oleh bukan CCTV, mata tetangga. Jadi kalau CCTV bisa dipotong kabelnya, digigit tikus. Tapi kalau mata tetangga yang begitu tajam mengawasi, siapapun yang datang akan ada laporannya. Pengawasan melekat. Gimana ibu-ibu, siap mengawasi? Hati-hati Pak, karena mereka sudah siap. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi isi keluarga kecil itu kan cuma 4. Ada istri, ada anak, ada suami, ada mungkin orang-orang yang bersama dengan kita, mungkin ponakan, mungkin babysitter, mungkin ART. Sehingga kalau 4 unsur ini sudah baik, insya Allah komplek perumahan pun menjadi baik. Sesuai dengan namanya, mulia. Mulia di dunia, mulia di akhirat insya Allah. Amin. Realme C100, HP yang gak ada matinya, dipakai dari pagi sampai malam, dari kering, raining, sampai ke banting, aman aja. Di dunia, mulia di akhirat insya Allah. Amin. Kadang bapaknya sudah baik, istrinya mak lampir. Istri baik, suami genderuwo. Suami baik, istri baik, anaknya suster ngesot. Tapi kalau ibunya baik, bapaknya baik, anaknya baik, tetangganya baik, lingkungannya baik, maka turunlah rahmat ke perumahan ini insya Allah. Kita berharap tidak waktu lama lagi 120 rumah ini berisi semuanya, dan isinya semuanya adalah orang-orang yang sefrekuensi, orang-orang yang soleh, solihah, ingin mencari kebaikan, kebahagiaan di dunia bersama di perumahan Mulia Village, bersama juga nanti di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Kira-kira ibu bapak yang sudah tinggal di perumahan mulia ini kalau meninggal nanti mau sama di surga, mau nggak? Alhamdulillah. Tapi dari bunyinya kayaknya nggak mau semuanya. Karena ada juga orang ketika kita tanya mau nggak masuk surga sama tetangga, aku di perumahan ini udah capek kali Pak Ustaz, apalagi di surga nanti lama kali Pak Ustaz. Padahal nanti sampai masanya kita di surga itu hasad, dengki, dendam, marah, emosi, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, kami cabut semua penyakit-penyakit hatinya itu. Ya namanya di dunia ini ya masih ada, kadang ngelihat rumah teman lebih tinggi, ngelihat rumah kawan lebih bagus, kadang ngelihat tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Kadang ngelihat kawan mobil baru kita demam, ngelihat kawan bini baru kita ninggal. Saya mancing Habib aja. Nah, tapi kalau kita di perumahan ini sudah merasa hatinya nyaman. Ustadz, ini tetangga saya ini nakal, nggak ada baiknya, berarti dia setan. Tetangga saya ini baik terus nggak ada nakalnya, berarti kamu sudah bertetangga sama malaikat. Kadang-kadang baik, kadang-kadang nakal, berarti dia masih manusia. Yang namanya manusia begitu. Sama saya dengan Habib. Habib ini selalu merasakan saya ini kadang baik, kadang WA-nya macam-macam. Tapi karena beliau melihat saya sebagai manusia, dia mau maafkan silap salah saya. Termasuklah waktu yang sudah habis ini saya tetap ngomong, dia diam. Tapi karena kita sudah lama bersahabat, dari bunyi ketawanya saya tahu bahwa ngomong saya sudah lewat. Katanya. Kalau sudah lama bertetangga, dari tatapan matanya, dari cara ngomongnya kita sudah tahu. Sama seperti ibu kalau sudah lama dengan suami istri itu serumah, punya anak, berkeluarga, nggak perlu ngomong. Bapak kan begitu, nggak perlu ibu ngomong sudah tahu. Berarti ini ada permintaan peningkatan budget belanja. Betul Bu? Betul kata mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu pengantar dialog kita petang ini bersama perumahan Mulia Village Juanda Sidoarjo dan keluarga besar FF itu apa? Family Fighter. Fighter itu kan petarung. Biasanya yang petarung itu cuma satu orang. Ini family. Bapaknya petarung, ibunya petarung. Jangan heran kalau terjadi pertarungan di situ. Tapi insya Allah pertarungan dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Tidak ada kata menyerah. Berhenti bergerak berarti mati.
berhenti berkayuh berarti tumbang, berhenti mengayuh berarti tenggelam. Itu fighter, family fighter bersama British Propolis. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kita kembalikan ke Habib Muhammad bin Anis. Bismillah. Sampun. Kalau seperti yang diawali sama Ustadz Abdul Somad tadi, maka kita nyambutnya seperti di manten. Baiklah para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Para rawuh yang saya hormati, alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdul Somad tentang bagaimana supaya kita bertetangga memilih teman yang baik, tetangga yang baik dan dalam kehidupan yang baik. Alhamdulillah Mulia Village Juanda ini insya Allah adalah cara untuk kita, khususnya panjenengan yang di sekitar Sidoarjo ini, supaya bisa memilih tetangga yang baik. Mugi-mugi mawon kabul, amin. Juga saya ucapkan assalamualaikum kepada boro-boro family fighter, assalamualaikum. Saya gini-gini family fighter juga loh Pak, macam-macam sampean. Ini geger saya ini kalau dibuka ada tulisannya FF begini. Para rawuh yang saya hormati, saya informasikan saja kepada panjenengan, beliau Ustadz Abdul Somad sampai kemarin siang di Surabaya, berangkat dari Riau setelah subuh. Kemudian langsung ke PLN untuk ceramah ya. Kemudian setelah ceramah di PLN ke Bondowoso. Setelah dari Bondowoso tadi pagi ngisi lagi di Bondowoso subuh. Dari Bondowoso langsung ke Surabaya, mampir ke rumah teman, terus ke tempat panjenengan ini. Sehingga saya beri kesempatan pertanyaan 2 saja, laki-laki 1 kali, ibu-ibu 1 kali. Karena waktunya sangat mepet untuk acara berikutnya, masih ada 2 acara lagi nanti malam, besok ada lagi sekitar 5 acara, semoga beliau diparingi sehat. Gitu ya, jadi jangan gini, jari ini pengajian, pertanyaan mek loro tok, ojo ngerasani aku wong Malang iso misul lho Pak tangan. Jadi monggo pertanyaan dari ibu-ibu 1, dari bapak-bapak 1, itu yang cepat Pak, ya monggo, yang kado kopian ngapunten. Yang 1 lagi ibu-ibu ya itu yang itu sebenarnya guru katek yang malu cepet, yang cepet sih ya. Monggo Mas yang pakai kopiah tadi hitam, mungkin bisa diberikan kamera ke beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Aduh, dengan Pak Ustadz izin nih, saya Kuswoyo Pak Ustadz, dulu ketemu di Solo dan terakhir ketemu di Ternate. Cerita Agus ini ya. Nah Pak Ustadz izin saya mau bertanya. Kita tahu tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz untuk tetangga ya, untuk salah satu indikator orang yang beriman, ya iman kepada Allah dan iman pada hari akhir ya Pak Ustadz. Nah kalau saya juga tinggal di komplek Pak Ustadz. Dulu saya di asrama, karena kita juga dulu di Korem Pekanbaru Pak Ustadz. Saya tinggal di Pekanbaru dan juga pernah dinas di Pekanbaru. Nah kemudian juga saya sekarang tinggal di komplek, di perumahan Pak Ustadz. Nah fenomena yang terjadi kan kalau kita tahu di asrama ataupun di perumahan ya Pak Ustadz ya, itu antar tangga itu tidak selalu baik Pak Ustadz, seperti yang kita inginkan. Nah jadi kejadiannya itu istilahnya antar tangga itu saling berselisih lah. Ya, jadi apa yang tadi disampaikan Pak Ustadz itu tidak terjadi tetangga yang harus baik, yang harus komunikasi ya Pak Ustadz ya. Nah sehingga antar tetangga itu saling menjalimi satu sama lainnya. Nah bagaimana Pak Ustadz menyikapi kalau ada antar tetangga yang kondisi situasinya seperti ini Pak Ustadz. Jadi boro-boro dia mau ngobrol, mau tegur sapa, mau candaria, ya kan? Tapi yang ada saling melengos, yang ada saling menghindar, gitu Pak Ustadz. Nah, jadi bagaimana menyikapi 2 situasi kondisi seperti ini yang menyakiti dan juga maupun yang disakiti, gitu Pak Ustadz. Nah, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kuswoyo. Panjang umur, sehat, istiqomah, kita insya Allah bertemu dalam majelis yang baik-baik. Ketemu di Ternate, sekarang ketemu lagi di Sidoarjo. Unsur akhaka, tolong saudaramu, zoliman au mazluman, yang buat zolim atau yang terzolimi. Kalau nolong yang terzolimi kami tahu ya Rasulullah,
Ada orang yang terzolimi kami tolong, kami tahu cara nolongnya. Tapi nolong orang yang zolim gimana? Nolong orang yang zolim, tahan tangannya. Kebetulan pangkat dia tinggi, kebetulan levelnya dia lebih kaya, kebetulan dia relasinya lebih kuat, dia menzolimi orang, tahan tangannya. Jadi kita ini alhamdulillah ada RT rukun tetangga, ada RW rukun warga. Jadi dulu aslinya itu cuman kades, kadus paling rendah. Datang penjajahan Jepang, Jepang mau mengkoordinir masyarakat ini per kepala, akhirnya dia buatkan RT RW. Setelah Jepangnya pulang, RT RW tetap kita pertahankan karena baik, nggak ada salahnya. Jadi dengan adanya, kalau sesuatu terjadi, lapor ke Pak RT. Nggak mempan ke Pak RT, lapor ke Pak RW. Nggak mempan juga ke Pak RW, lapor ke Pak Kades, Pak Lurah. Nggak juga mempan, lapor ke Pak Camat. Kita punya semua. Camatnya setan juga Pak Ustadz. Lapor ke Pak Bupati, Wali Kota, Gubernur. Dan untuk struktur polisi, dari mulai Babin Kamtipmas, Bapak Kapolsek, Kapolres, Kapoltabes, Kapolda, untuk Babinsa TNI, Babinsa dan Ramil, dan Dim, dan Rem, Panglima. Jadi kita punya strata, insya Allah. Mungkin ada orang yang nggak punya pangkat, nggak punya jabatan, kiai, mereka hanya pimpinan pondok pesantren, tapi relasi mereka, jaringan mereka. Kalau malu, tulis di kertas. Makanya saya selalu kalau ngisi pengajian, tulis kertas, nggak usah tulis nama. Pas lagi saya sedang ngisi pengajian, ada kertas. Ustadz tolong saya punya anak 1 orang, saya sedang dikucilkan di satu rumah karena saya dinikahi oleh Imam Mahdi. Istri Imam Mahdi ngikut pengajian. Saya nggak punya jabatan, tapi insya Allah saya lapor ke Polda. Bapak Kapolda, tolong ini ada masyarakat saya yang dinikahi Imam Mahdi. Dicari, ketemu di perbatasan Sumatera Utara, Aceh, tangkap. Makanya polisi yang hebat di dunia ini salah satunya kepolisian Republik Indonesia, bisa nangkap Imam Mahdi. Tangkap, masuk penjara. Nah, jadi orang-orang yang melanggar hukum kita bantu. Inilah pentingnya kalau kita sering ketemu dengan tetangga tadi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahlilan, yasinan, marhaban, maulidan. Tapi karena ketemunya tidak di majelis yang baik, maka hasilnya juga tidak baik. Ada komunitas orang-orang baik itu ada, maka kita menggabungkan diri dengan orang-orang baik. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh manusia itu seperti pasukan bala tentara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara. Mereka nyampur, tapi kalau panglimanya sudah datang siap gerak, maka angkatan laut nggak akan nyampur dengan angkatan udara. Masing-masing burung akan hinggap di ranting yang sama dengan sejenis. Kalau beda jenis dia nggak mau. Maka kita akan menemukan circle yang baik. Yang baik ini nggak akan diam kalau dia diganggu. Jangan sendiri. Man syadza syadza finnar. Siapa yang sendiri-sendirian masuk neraka. Orang yang beriman sama-sama, kalau ada orang lain menganiaya, dia tidak akan diam. Dia akan bela insya Allah. Nah, jadi insya Allah kalau kita laksanakan ini bersama, maka orang ada jenis manusia yang kita memang nggak boleh terlalu akrab. Kita hanya boleh ketemu, say hello, assalamualaikum, jabat tangan, cipika cipiki, mohon maaf saya kesana dulu. Assalamualaikum, apa kabar, sehat, gimana keluarga, anak istri sehat ya? Iya. Begitu udah agak lama, mohon maaf saya ada acara. Nggak boleh lama-lama, karena kalau lama-lama nanti minjam duit. Ada jenis manusia begini. Kalau nanti lama-lama mulai nyeritain tetangga, kalau lama-lama mulai nanti ngomongnya tuh nyelekit, nyinggung perasaan. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Putus nggak boleh, tapi genting boleh. Genting maksudnya ya hampir putus, tapi jangan sampai putus. Say hello. Nah, saya amalkan itu kepada kawan, kepada sahabat. Assalamualaikum, apa kabar? Putus segala macam. Begitu sudah ada gelagat-gelagat, mohon maaf istri. Terbaca itu. Biasanya detektor kita kalau udah sering jadi korban tajam biasanya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua insya Allah.
Demikian Pak Kuswoyo. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, ngoten Pak, Masya Allah, mugi-mugi jawaban ingkang saya. Satu lagi ibu tadi yang tanya mana? Sudah pulang ibunya? Oh, sudah mencak-mencak jawab itu. Ibu, iya Bu, monggo Bu. Mana mic-nya ndak? Jona mboten beton mic ta wau saking griya. Kak gowo. Iya, ini mic-nya boleh saya kula selangit tapi mangke dibalekaken nggih. Kak gowo. Iya, ini mic-nya boleh saya kula selangit tapi mangke dibalekaken nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin Allah, Ustadz Abdul Somad yang biasanya saya lihat di YouTube, di Facebook maupun di media sosial akhirnya bisa bertemu hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, Barakallahu fiik. terima kasih Ustadz Abdul Somad atas sharingnya tentang tetangga dan keluarga. Saya tertarik dengan keharmonisan keluarga. Bagaimana cara mendidik anak di era digital saat ini agar anak itu tetap diayomi dengan maksimal oleh kedua orang tuanya. Sedangkan sekarang itu kan anak-anak dikit-dikit nangis handphone, iPad gitu kan Ustadz. Agar tetap Qur'aninya itu seperti apa? Terus yang kedua, bagaimana menjaga hubungan harmonis kedua orang tua di tengah kesibukan yang sudah mendarah daging gitu. Soalnya kan saya seorang guru, kemudian orang tua wali murid saya itu orang tua itu banyak cerita, saya kerja, ayahnya juga kerja, anak saya makanya begini dan begitu. Jadi kalau biar dia tenang, dia enggak aneh-aneh, saya pegangi HP gitu. Lah itu bagaimana Ustadz antara anak, orang tua dan di tengah era digital dan kesibukan orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ini kalau kita kasih handphone nanti dia aksesnya kemana-mana. Kalau enggak kita kasih handphone, dia melihat teman-temannya, sahabatnya. Jadi saya pernah enggak ngasih handphone anak saya sampai umur 4 tahun. Setiap tamu datang, rata-rata tamu ini anaknya bawa handphone. Jadi dia ngintip gini, ngelihat dia ngintip, aduh saya mau nangis. Anak saya ngintip, anak tamu main handphone. Gimana caranya? Kalau dikasih dia handphone nanti dia macam-macam. Kalau enggak dikasih dia sedih kita. Akhirnya saya menemukan sendiri jalan tengah. Saya minta tim media nih, Ilham kameramen, tolong downloadkan 40 video ngaji. Video yang karton, video tapi isinya ngaji semua. Akhirnya didownloadkan video yang 3 menit, 5 menit, 5 menit, masukkan ke dalam handphone. Jadi dia tetap megang handphone tapi yang dia tonton ngaji. Itu saya nemu sendiri itu jurusnya. Jadi untuk anak-anak ini kalaupun mau dikasih handphone, jangan connect internet. Berikan dia 20, karena kalau videonya cuma 2 dia bosan itu terus. Tapi kalau 20, 40 nanti macam-macam. Walaupun Upin Ipin isinya ngaji, walaupun karton isinya ngaji. Wadduha, Al-Fatihah, Alif Bata, insya Allah manjur. Kita sudah praktekkan. Lalu kemudian untuk boleh di rumah hanya sampai SD, preschool, TK, SD. Tamat SD anak enggak boleh di rumah. Wajib mondok. Habib Muhammad bin Anis anaknya mondok, dikirim ke Yaman. Ponakan saya, anak adik saya dikirim ke Sulaimaniyah. Adiknya di Mesir, Bu. Kakaknya di Mesir. Kakaknya kemarin berangkat ke Mesir setelah 6 tahun di pondok. Saya sendiri yang ngantar ke pondok. Habis itu saya bilang mesti 6 tahun pondok, nanti kamu ke Mesir. Iya berangkat, kemarin berangkat. Sekarang sudah masuk semester 2 semester ini. Kemudian adik